Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan PowerPoint kami, yaitu review analisis artikel yang berjudul Perbandingan Hasil Pengujian Performa Pompa dan Perhitungan Teoritis pada Karakteristik Pompa terhadap Kecepatan Putar Impeller. Untuk anggotanya sendiri, yaitu ada saya sendiri, Zori Fadlur Rahman dengan NIM belakang 127, ada Fazal Maula Al-Sultani dengan NIM belakang 122, dan ada Muhammad Erik Bakhtiar dengan NIM belakang 161. Adapun latar belakang yang pertama yaitu peran pompa. Pompa merupakan mesin fluida esensial di industri kimia, pembangkit listrik, minyak dan gas untuk memindahkan fluida. Pompa pompa sentrifugal adalah jenis paling umum yang beroperasi kontinu, mudah perawatan dan debit besar. Performanya dinyatakan lewat Q, H, dan BHP. Untuk hukum afinitasnya sendiri, alat prediksi performa berbasis perubahan kecepatan putar dengan diasumsikan efisiensi konstan. Next. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui performa pompa sentrifugal Ebara JES-X I6I IE3 melalui pengujian eksperimental pada berbagai kecepatan putar impeller. Yang kedua, membandingkan hasil pengujian eksperimental dengan perhitungan teoritis hukum afinitas pada parameter Q, H, dan BHP. Yang ketiga, menganalisis pengaruh variasi kecepatan putar impeller terhadap karakteristik kurva performa pompa sentrifugal. Yang terakhir, mengidentifikasi rentang kecepatan di mana hukum afinitas berlaku akurat dan di mana terjadi deviasi yang signifikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada spesifikasi pompa dan peralatan. Pompa itu Ebara JXX per 16 IE3. Motor asinkron 0,44. Yang lanjut head max-nya 36 M, debit max 45 liter per menit. Kecepatan nominalnya 2 2820. Modul ujinya HM 150,04. Tangki penyimpanannya itu 180 liter tambah volumetrik 40 liter. Instrumen 2 manometer, remote size, gak stopwatch, potentiometer, display daya. Prosedur dan metode analisis variasi kecepatannya ada di 16,67 rps. Lalu pengukuran debitnya waktu isi 10 liter tangki volumetrik. Headnya selisih tekanan, delivery, dan intake. BHP dibaca langsung dari display daya. Lalu ada hasil karakteristik debit dan head. Debit dengan kecepatan putar yang valid dan deviasi. Yang valid itu 16,67 sampai 33,33. Deviasinya besar dari 33,33 rps. Kecepatan rendah sampai menengah yaitu debit kecil dari 33,33 fps, debit eksperimen, sama prediksi teoritis. Q minimumnya 0,399 kali 10 pangkat minus 3 meter per second pada 16,67 fps. Di atas 33,33 saturasi dengan debit konstan yaitu 0
di atas 0,823 kali 10 pangkat minus 3 meter per second. Sementara teori terus naik. Penyebabnya rugi gesek Templar, potensi gravitasi, batas hidrolik desain. Implikasi mengoperasikan pompa jauh di atas titik saturasi dengan pemborosan energi. Lalu ada head valid di seluruh rentang kecepatan 5,45 m sama 36,83 m. Kurva eksperimen dan teoritis hampir berhimpitan di seluruh rentang. Yang kedua ada head mencerminkan energi persatuan massa secara teori berskala dan tidak ada fenomena saturasi karena head bersifat fungsi murni kecepatan putar. Hukum afinitas dapat diandalkan sepenuhnya untuk prediksi H. Lalu ada karakteristik BHP, break horsepower, deviasi terbesar tuh ini 6, selisih 60%. Mengapa terjadi deviasi besar? Yaitu efisiensi tidak konstan, rugi-rugi mekanik meningkat, turbulensi hidrolik, dan implikasi desain. Lalu ada ringkasan validitas hukum afinitas. Parameternya ada rentang valid, di atas batas, dan deviasi max. Parameter debit yaitu rentang validnya 16,67 sampai 33,33 rps. Di atas batasnya yaitu saturasi ya, 0,823 sampai 10 minus 3 meter per second. Deviasi maksnya signifikan. Head rentang valid headnya 16,67 sampai 50 rps. Itu dia tidak terjadi. Deviasi maksnya kecil dari 5%. BHP itu daya rentang validnya 16,67 sampai 33,33 rps. Itu di atas batasnya teori, eksperimen, deviasi maksnya 60%. Kesimpulan validitasnya, hukum afinitas valid penuh untuk head. Untuk debit dan BHP hanya berlaku di kecepatan rendah sampai menengah. Selalu kombinasikan dengan data eksperimental pada kecepatan tinggi. Ya, selanjutnya jelasan dengan teman saya itu Erik Batiar. Selanjutnya ada analisis individu mahasiswa yang dianalisis oleh teman saya yaitu Jori Padul Rahman, yaitu tentang keterbatasan validitas hukum afinitas pada kecepatan tinggi. Yang pertama ada saturasi debit sama dengan batas fisik kapasitas pompa atau bukan kegagalan alat. Yang kedua ada head valid karena mencerminkan energi persatuan massa atau kuadran N. Yang ketiga ada rekomendasi pengujian eksperimental untuk kecepatan kurang dari 33,33 rps. Yang keempat ada kultur verifikasi empiris sangat penting dalam rekayasa fluida. Dan teman saya yang kedua yaitu Pajal Maula tentang analisis pengaruh efisiensi kerugian energi dan karakteristik sistem. Efisiensi pompa perubahan pada setiap kecepatan, yaitu titik operasi menjauh BEF. Yang kedua ada kerugian hidrolik atau gesekan dan turbulensi, meningkat kuadrat kecepatan. Yang ketiga ada kerugian mekanik, bearing cell, poros atau energi motor tidak 100% ke fluida. Yang keempat ada karakteristik perpipaan, mempengaruhi titik operasi aktual pompa. Dan yang ketiga ada analisis dari mahasiswa yaitu saya sendiri Muhammad Erik Bahtiar. Yang pertama ada peningkatan kecepatan putar tidak proporsional dengan energi dikonsumsi. Yang kedua ada efisiensi sistem turun akibat rugi aliran dan turbulensi lebih besar. Yang ketiga ada pemilihan pompa harus pertimbangkan efisiensi di berbagai kondisi operasi. Yang keempat ada gabungan analisis teoritis dan eksperimental untuk keputusan desain tepat. Next.
Lalu ada kesimpulan bersama. Yang pertama ada head. Head yaitu valid di seluruh rentang 16,67 sampai 50 RPS. Kurva eksperimen dan teori hampir berhimpitan atau hukum afinitas dapat diandalkan penuh. Yang kedua ada debit. Debit valid hanya 16,67 sampai 33,33 RPS. Fenomena saturasi kurang lebih 0,823 kali 10 minus pangkat 3 M pangkat 3 per S di atas 33,33 RPS menunjukkan batas fisik kapasitas pompa. Yang ketiga ada daya atau BHP. Deviasi 60% pada 50 RPS atau 299 watt versus 746,8 watt. Efisiensi motor plus rugi nyata tidak memperhitungkan teori resiko motor oversize. Dan keempat ada rekomendasi. Rekomendasinya gunakan hukum afinitas sebagai pendekatan awal. Selalu validasi dengan eksperimen pada kecepatan tinggi atau kurang 33,33 RPS. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.